Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas ajaran Martin Luther tentang Bunda Maria. Saudaraku, mungkin Anda bingung, kok Martin Luther sebagai pendiri ajaran Protestan mengajarkan Bunda Maria? Ya, inilah realitasnya. Beliau berasal dari gereja Katolik dan beliau mengajarkan hal yang sama dengan gereja Katolik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, kita tahu bahwa umat Protestan sangat anti dengan Bunda Maria dan mereka tidak menghormati sama sekali Bunda Maria. Berbeda dengan umat Katolik yang begitu menghormati Bunda Maria dan gereja Katolik punya dogmanya sendiri tentang Bunda Maria. Salah satunya Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Bunda Maria, Bunda tetap perawan. Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria, Bunda Allah. Tetapi ternyata ada hal yang kita lewatkan selama ini yang ditutupi oleh kaum Protestan, di mana pendirinya Martin Luther, sang reformator, ternyata juga mengakui adanya doktrin tentang Bunda Maria. Berikut ini akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, di dalam sermon tanggal 15 Agustus tahun 1522. Pada saat terakhir kali Martin Luther berkhotbah di hari perayaan Maria diangkat ke surga, ia menyatakan, tidak perlu diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di surga. Bagaimana terjadinya, kita tidak mengetahuinya. Dan karena Roh Kudus tidak mengatakan apapun tentang itu, kita menyatakannya tidak sebagai pokok iman. Adalah cukup untuk mengetahui bahwa ia hidup di dalam Kristus. Yang kedua, penghormatan kepada Maria tertulis ke dalam hati manusia yang terdalam. Sermon pada tanggal 1 September tahun 1522. Yang ketiga, ia adalah seorang perempuan yang tertinggi dan batu permata yang terhormat dalam Kristianitas setelah Kristus. Ia adalah manusia yang merupakan perwujudan kehormatan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Kita tidak akan pernah cukup menghormatinya. Namun demikian, penghormatan dan pujian harus diberikan dengan cara yang tidak melukai baik Kristus maupun kitab suci. Sermon Natal tahun 1531. Yang keempat, tidak ada perempuan yang seperti engkau. Engkau adalah lebih daripada Hawa atau Sarah. Terberkatilah di atas segala kehormatan, kebijaksanaan, kekudusan. Sermon perayaan Maria mengunjungi Elizabeth pada tahun 1537. Yang kelima, seseorang harus menghormati Maria sesuai dengan yang diharapkan dan seperti yang dinyatakan di dalam Kidung Magnificat. Ia memuliakan Tuhan untuk segala perbuatannya. Lalu bagaimana kita dapat memujinya? Penghormatan yang benar kepada Maria adalah penghormatan kepada Tuhan. Pujian kepada rahmat Tuhan. Maria dari dirinya sendiri adalah bukan siapa-siapa, tetapi demi Kristus, Maria tidak mengharapkan agar kita datang kepadanya, tetapi melalui Dia, kita datang kepada Tuhan. Penjelasan tentang Magnificat pada tahun 1521. Yang keenam, adalah sebuah penghiburan dan kebaikan Allah yang sangat berlimpah, bahwa manusia dapat bersukaria dalam hal kekayaan rohani ini. Maria adalah ibunya, Kristus adalah saudaranya, dan Tuhan adalah Bapanya. Sermon Natal tahun 1522. Maria adalah Bunda Kristus dan Bunda semua dari kita. Meskipun hanya Kristus sendiri yang beristirahat di lututnya, jika ia adalah Kristus milik kita, maka kita harus berada di dalam keadaannya. Dimanapun ia berada, kita pun berada. Dan semua yang menjadi miliknya adalah milik kita juga. Dan ibunya juga menjadi ibu kita. Sermon Natal tahun 1529. Saudaraku, dengan adanya bukti ini, ternyata Martin Luther sendiri mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah seorang yang kudus, telah berada di surga, dan ia layak untuk dihormati oleh semua orang, dan ia menjadi ibu rohani bagi semua umat Kristiani. Memang menjadi suatu yang perlu kita renungkan adalah mengapa meskipun pendiri gereja Protestan pada awalnya mengakui kekudusan Bunda Maria,
dan menghormatinya. Namun sekarang sepertinya umat Protestan tidak mempunyai penghayatan yang sama. Perlu diketahui juga bahwa meskipun umat Katolik menghormati Bunda Maria, namun penghormatan ini tidak pernah menggantikan penghormatan kepada Allah. Umat Katolik menghormati Maria karena Allah lah yang pertama menghormatinya dengan memilihnya menjadi ibu bagi Yesus putranya. Umat Katolik juga tidak menyembah Maria seperti yang sering disangka oleh umat Protestan. Maka benarlah pernyataan ini bahwa Bunda Maria tetap perlu beriman dan memerlukan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan memang karena jasa Yesus Kristus, Bunda Maria memperoleh rahmat dan disucikan dari segala dosa. Bunda Maria tidak layak disembah dan tidak perlu disembah. Para majus dan gembala yang mengunjungi bayi Yesus pada saat Yesus dilahirkan di Bethlehem, mereka tidak menyembah Maria. Dan demikian pula umat Katolik tidak menyembah Maria. Umat Katolik hanya menghormatinya karena mengikuti teladan Yesus yang menghormati ibunya. Demikian saudaraku, apa yang kami sampaikan tentang Martin Luther yang mengajarkan tentang Bunda Maria. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, membuka wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.